Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, welcome back to my channel ya teman-teman. Di video kali ini saya mau sharing gimana caranya supaya kita itu nggak rugi di ongkos kirim saat kita itu belanja produk. Yang pertama, pastikan carilah distributor terdekat. Misalnya gini, kalian ingin mencari sebuah supplier produk aksesoris. Di semua marketplace itu ada menu filter ya. Kalian tinggal pilih kalian dari kota mana. Kalian urutkan kota kalian dulu, kalau nggak ada kota yang terdekat dari kota kalian. Misalnya distributor korek api Yogyakarta. Nggak ada, ya udah distributor korek api Solo. Nah, seperti itu. Tujuannya apa? Kalau misalnya ongkir itu semakin istilahnya semakin jauh areanya, itu ongkos kirimnya itu semakin mahal. Itu yang pertama. Jadi utamakan cari distributor yang lokasinya nggak jauh-jauh sama tempat tinggal kalian atau tempat tinggal domisili kalian. Terus berikutnya yang kedua, beli dalam skala banyak. Ini yang kedua, saran dari saya. Karena gini, misalnya gini, banyak sekali orang yang chat, "Mas, saya minta link toko online-nya dong, Mas. Mas, saya minta WhatsApp-nya, saya mau beli rokok." Giliran saya kasih, ini link toko online saya. Ini kalau mau belanja rokok sama kopi lewat link ini. Tapi begitu dicek, dia belinya cuma 3 bungkus 1 slop. Kalau misalnya 1 slop ya teman-teman, itu ongkirnya itu bisa lebih mahal dari harga rokoknya. Seperti itu. Misalnya harga rokoknya 1 slop 50.000. Saya dari Jawa Tengah, terus ada yang order orang Kalimantan, orang Papua. Ongkos kirimnya sampai 300.000 lebih malahan kadang. Nah, jadi kan nggak masuk akal ya teman-teman. Masa ongkirnya lebih mahal daripada harga barangnya. Makanya dari itu yang pertama tadi saya katakan, carilah distributor terdekat dengan kota tempat tinggal kalian. Yang kedua, belilah dalam skala banyak supaya kita nggak rugi di ongkos kirim. Yang ketiga, pilihlah momen-momen tertentu untuk melakukan check out. Karena seperti misalnya nih 11, 22, bulan 33 kan itu ada promo gratis ongkir atau gratis ongkir ekstra. Nah, kita juga harus paham masalah gratis ongkir di beberapa marketplace seperti Shopee, Lazada, kan itu kadang juga ada voucher ya teman-teman. Seperti itu kan juga harus belajar gimana cara menggunakan voucher supaya bisa dapat gratis ongkir. Itu cara yang ketiga teman-teman. Terus berikutnya supaya kita nggak boncos tuh sebenarnya ada cara yang lebih efektif. Kita bisa menggunakan jasa ekspedisi kargo. Karena kalau misalnya kita menggunakan jasa seperti JNE atau JNT itu dihitung per kilo teman-teman ya. Kalau kalian mau membeli produk banyak dalam jumlah banyak, terus kalian menggunakan ekspedisi seperti itu, otomatis akan apa ya? Ongkirnya itu bisa lebih mahal dari harga produknya, tapi tidak dengan kargo. Karena dia hitungannya per kubik, teman-teman. Nah, untuk info masalah pengiriman kargo atau sejenisnya, kalian bisa cek sendiri ya, teman-teman. Harganya berapa, dicek di website resminya. Terus yang kelima, cara terakhir supaya nggak boncos atau nggak rugi di ongkos kirim adalah menggunakan jasa ekspedisi atau armada pabrik. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Tapi untuk bisa mendapatkan layanan seperti ini, kalian harus menjadi member. Dalam artian gini, misalnya saya sudah tahu nih distributor Unilever di daerah Jakarta, saya datang. Nah, terus gini, kalau misalnya saya beli banyak, gimana? Apakah bisa lewat jasa ekspedisi atau armada pabrik, Pak? Kalian nego aja, teman-teman. Ya, yang namanya jasa, walaupun apa ya, itu ekspedisi armada pabrik, kita tetap membayar, teman-teman, tapi lebih murah dari kargo. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian ingin istilahnya menggunakan armada pabrik, yaitu MOQ-nya harus terpenuhi, minimal order quantity, seperti itu. Ya, itu adalah 5 cara supaya kita nggak boncos di ongkos kirim, seperti itu. Nah, sebenarnya gini, kita itu kadang terpancing sama saya ingin mendapatkan harga yang semurah-murahnya, lalu saya jual dengan harga yang setinggi-tingginya, dan akhirnya kalian terjebak di permainan para penipu gitu loh, yang menawarkan produk murah. Kalian tertarik dan akhirnya kalian kena tipu. Nah, itu yang salah. Harga itu sebenarnya semua SRP ya. Semua produk itu harganya SRP. Saya kalau ditawari produk yang murah, itu saya malah waspada. Loh, kok nggak masuk akal? Kok bisa? Nah, seperti itu. Nah, jadi ya amannya gini.
sebenarnya kalau mau berbisnis jual beli produk, entah itu reseller, dropshipper, ingin menjadi stokis atau apapun, ya kalian bisa membeli di kota tempat tinggal kalian aja lah gitu. Yang penting gini, kalian membeli, kalian jual masih untung. Itu teman-teman. Jadi nggak usah membeli semurah-murahnya, lalu saya mau jual setinggi-tingginya. Hilangkan mindset seperti itu. Yang penting gini, setitik angger kemeletik. Itu bahasa Jawanya ya teman-teman. Sedikit asal berkah lah, asal konsisten, asalkan lancar, asalkan setiap hari lah gitu. Jadi istilahnya tuh yang penting kita beli, kita masih bisa jual seperti itu. Walaupun untungnya sedikit, kali banyak bos. Jadi yang namanya orang dagang itu untung sedikit nggak masalah, asalkan kali banyak. Oke, ini adalah pengertian pengertian gimana sih caranya supaya kita itu nggak boncos di ongkos kirim. Dan by the way, ngomong-ngomong, ini hanya sekedar sharing saya, ini hanya sekedar pengalaman saya. Saya juga nggak tahu kalau misalnya ada ekspedisi yang mungkin lebih murah dari kargo atau apapun itu. Tapi yang sejauh ini saya biasanya menggunakan kargo, ekspedisi kargo apabila ingin transaksi dalam jumlah banyak. Seperti itu sih. Mungkin kalau misalnya ada yang punya referensi ekspedisi apa sih yang ongkirnya itu murah gitu, yang murah tapi cepet. Karena saya pernah dapat ekspedisi, saya nggak mau menyebutkan brand di sini, itu harganya murah banget. Tapi biasanya kalau pakai JNE JNT itu biasanya 1 minggu lah, paling lama 1 minggu. Ini 3 bulan baru nyampe tujuan. Bahkan saya sampai sampai lupa pernah order barang itu gitu loh. 3 bulan. Padahal ongkos kirimnya selisihnya cuma beberapa ribu lah seperti itu. Ya jadi gunakan ekspedisi yang benar-benar jelas lah kalau misalnya ingin lebih cepat seperti itu sih. Kalau misalnya